Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Saputra. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Awal Bros Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan tindakan proteksi radiasi di radiodiagnostik. Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki tindakan proteksi radiasi di radiodiagnostik, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu proteksi radiasi. Proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi atau akibat dari sinar X kepada pasien dan para pekerja di instalasi radiologi. Baiklah, selanjutnya tujuan proteksi radiasi. Proteksi radiasi dimaksudkan agar seseorang menerima atau terkena dosis radiasi sekecil mungkin. Falsafah baru tentang proteksi radiasi muncul dengan diterbitkannya publikasi ICRV nomor 26 tahun 1977. Yang pertama, mencegah terjadinya efek non-stokastik atau deterministik yang membahayakan. Yang kedua, meminimalkan terjadinya efek stokastik hingga ke tingkat yang cukup rendah yang masih dapat diterima oleh individu dan lingkungan di sekitarnya. Prinsip proteksi radiasi. Sumber radiasi memancarkan radiasi pengion yang berbahaya. Untuk memproteksi diri dari sumber radiasi, maka diterapkan 3 strategi dasar yang dikenal sebagai prinsip proteksi radiasi, yaitu yang pertama, yaitu waktu. Sedapat mungkin diupayakan untuk tidak terlalu lama berada di dekat sumber radiasi saat proses radiografi untuk mengurangi dosis radiasi yang diterima secara proporsional. Semakin minimal waktu bekerja, maka akan semakin minimal dosis yang diterima. Yang kedua, jarak. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding jarak terhadap sumber. Menjauhkan sumber radiasi dengan akan menurunkan intensitasnya. Yang ketiga, perisai atau shielding. Digunakan pelindung berupa apron, sarung tangan, dan kacamata pelapis timbal (PB) yang merupakan sarana proteksi radiasi individu. Proteksi lingkungan terhadap radiasi dapat dilakukan dengan melapisi ruang radiografi menggunakan PB untuk menyerap radiasi yang terjadi saat proses radiografi. Alat-alat proteksi radiasi. Yang pertama itu apron, yang kedua pelindung gonad, yang ketiga pelindung tiroid, yang keempat sarung tangan proteksi. Apron adalah pakaian pelindung untuk pekerja radiasi, berbeda dengan yang digunakan di bengkel mekanik atau elektrik. Pakaian kerja yang digunakan di daerah instalasi nuklir tidak boleh dibawa pulang dan harus dibersihkan atau dicuci dan dikontaminasi oleh masing-masing instalasi. Pakaian yang akan diperlakukan sebagai limbah radioaktif dikelola oleh bidang keselamatan satuan kerja. Untuk melindungi tubuh atau bagian tubuh dari kemungkinan terkena paparan radiasi berlebih, digunakan pakaian pelindung radiasi yang disebut apron. Pakaian pelindung radiasi ini digunakan oleh pekerja radiasi yang menangani sumber radiasi tinggi pada jarak jangkau tertentu. Bisa kita lihat pada gambar yang berwarna hijau-hijau army ini. Nah, ini yang dinamakan apron. Pelindung gonad. Pelindung gonad yang setara dengan 0,2 mm Pb atau 0,25 mm Pb untuk penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik dan 0,35 mm Pb atau 0,5 mm Pb untuk pesawat sinar X radiologi intervensional.
Tebal kesetaraan PB harus diberi tanda secara permanen dan jelas pada apron tersebut. Proteksi ini harus dengan ukuran dan bentuk yang sesuai untuk mencegah gonad secara keseluruhan dari paparan berkas utama atau dari paparan radiasi. Bisa kita lihat pada gambar, inilah pelindung pada gonad dari radiasi. Pelindung tiroid. Pelindung tiroid yang terbuat dari bahan yang setara dengan 1 mm Pb. Tabir-tabir yang digunakan oleh pekerja harus dilapisi dengan bahan yang setara dengan 1 mm Pb. Ukuran tabir adalah dengan tinggi 2 meter dan lebar 1 meter yang dilengkapi dengan kaca intip Pb yang setara dengan 1 mm Pb. Bisa kita lihat pada gambar. Inilah alat pelindung tiroid dari paparan radiasi. Sarung tangan proteksi radiasi. Tebal minimal sarung tangan 0,25 mm dan sudah mencakup pergelangan tangan dan jari tangan digunakan oleh operator. Bisa kita lihat pada gambar. Inilah sarung tangan pelindung proteksi radiasi pada radiodiagnostik. Proteksi pasien terhadap radiasi. Yang pertama, pemeriksaan sinar X hanya dilakukan dengan rujukan dokter. Yang kedua, pemakaian filtrasi maksimum pada sinar primer. Yang ketiga, pemakaian voltage lebih tinggi sehingga daya tembus lebih kuat. Yang keempat, daerah yang disinari harus sekecil mungkin. Yang kelima, alat kelamin dilindungi. Yang keenam, pasien hamil terutama trimester 1 tidak boleh diperiksa radiografik. Yang ketujuh, waktu penyinaran harus sesingkat mungkin. Proteksi dokter atau pemeriksa dan petugas. Yang pertama, hindari penyinaran bagian tubuh yang tidak terlindungi. Yang kedua, pemakaian alat proteksi radiasi. Yang ketiga, dokter atau pemeriksa dan petugas harus paham benar akan selalu prosedur pelaksanaan pemeriksaan radiografi dan cara penggunaan alat yang tepat. Baiklah, selanjutnya tujuan proteksi radiasi. Proteksi radiasi dimaksudkan agar seseorang menerima atau terkena dosis radiasi sekecil mungkin. Falsafah baru tentang proteksi radiasi muncul dengan diterbitkannya publikasi ICRV nomor 26 tahun 1977. Yang pertama, mencegah terjadinya efek non-stokastik atau deterministik yang membahayakan. Yang kedua, meminimalkan terjadinya efek stokastik hingga ke tingkat yang cukup rendah yang masih dapat diterima oleh individu dan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, kamar gelap yang dipakai minimal 3 x 2 x 2,8 meter dan juga dibuat bak-bak pencucian film dengan porselen putih bagi yang menggunakan pencucian dengan cara manual. Harus ada air yang bersih dan mengalir, kipas angin atau exhaustor atau air conditioner atau udara dalam kamar gelap selalu bersih dan cukup nyaman bagi petugas yang bekerja di dalamnya selama berjam-jam. Untuk
masuk ke kamar gelap dapat dipakai sistem lorong yang melingkar tanpa pintu atau sistem dua pintu untuk menjamin supaya cahaya tidak masuk. Warna dinding kamar gelap tidak perlu hitam, sebaiknya dipakai warna cerah, kecuali lorong lingkar ke kamar gelap dicat hitam untuk mengabsorpsi cahaya sebanyak mungkin. Yang kelima, ruang operator dan tempat pesawat sinar X sebaiknya dibuat terpisah atau bila berada dalam satu ruangan maka disediakan tabir yang berlapis PB dan dilengkapi dengan kaca intip dari PB. Yang keenam, pintu ruang pesawat sinar X harus diberi penahan radiasi yang cukup. Pintu tersebut biasanya terbuat dari triplek dengan tebal tertentu yang ditambah lempengan PB setebal 1–1,5 mm. Yang ketujuh, tanda radiasi berupa lampu merah harus dipasang di atas pintu yang dapat menyala pada saat pesawat digunakan. Nilai batas dosis. Dosis yang diperbolehkan seseorang terpapar radiasi disebut nilai batas dosis atau NBD. Dosis radiasi yang diterima oleh seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tidak boleh melebihi NBD yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Semua kegiatan yang mengandung risiko paparan radiasi cukup tinggi dapat ditangani sedemikian rupa dengan menggunakan program proteksi radiasi yang disusun dan dikelola secara baik sehingga NBD yang telah ditetapkan tidak akan terlampaui. Konsep terbaru mengenai prinsip dasar proteksi radiasi telah diperkenalkan dalam publikasi ICRP nomor 60 tahun 1990 dan terjadi penurunan NBD efektif tahunan. Penurunan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang lebih besar akibat paparan radiasi pengion. Radiasi 1 milisievert per tahun untuk masyarakat tidak termasuk radiasi alam yang mau tidak mau harus diterima oleh setiap orang. Ketentuan NBD berdasarkan ICRP nomor 60 tahun 1990 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pekerja radiasi. NBD yang tidak boleh dilampaui setiap pekerja radiasi akibat penyinaran kerja adalah yang pertama, 1. Dosis efektif 20 milisievert per tahun dirata-ratakan selama 5 tahun berturut-turut. Yang kedua, dosis efektif maksimum 50 milisievert selama setahun. Yang ketiga, dosis ekuivalen 150 milisievert per tahun untuk lensa mata. Yang keempat, dosis ekuivalen 500 milisievert per tahun untuk kulit, tangan, dan kaki. Yang kedua, siswa dan siswa magang usia 16–18 tahun. Siswa dan siswa yang magang menggunakan penyinaran radiasi dan menggunakan sumber radiasi dalam studinya harus diawasi sehingga NBD-nya adalah yang pertama, dosis efektif 6 milisievert per tahun. Yang kedua, dosis ekuivalen 50 milisievert per tahun untuk lensa mata. Yang ketiga, dosis ekuivalen 150 milisievert per tahun untuk kulit, tangan, dan kaki. Yang ketiga, masyarakat umum. Dosis rata-rata yang diperkirakan akan diterima oleh masyarakat umum tidak boleh lebih besar dari NBD berikut. Yang pertama, dosis efektif 1 milisievert per tahun. Yang kedua, dalam kondisi khusus, dosis efektif 5 milisievert selama setahun dan rata-rata selama 5 tahun berturut-turut tidak lebih dari 1 milisievert per tahun. Yang ketiga, dosis ekuivalen 15 milisievert per tahun untuk lensa mata. Yang keempat, dosis ekuivalen 50 milisievert per tahun untuk kulit, tangan, dan kaki. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang tindakan proteksi radiasi di radiodiagnostik.
Jika ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.